اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أشهد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم عبد القاسم سيدنا وحبيبنا وصفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وترتيبا ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أنت بالفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna salihun. Allahumma udkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsyadana wa amarana ila kulli ta'atihi wa imtithali awamirih walladzi nahana wa zajarana an kulli ma'siyatihi wa kufrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi risalatihi wa bi nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, wabil khusus para takmir dan pengurus, genap takmir dan pengurus Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, para alim ulama, para asatidzah, para muallimin, mudarrisin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tentunya terlebih dahulu senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmatnya, hidayah inayahnya. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Hanya dengan karunia-Nya kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kebaikan dan kebahagiaan. Malam ini kembali istiqamah mudawamah kita dapat kita amalkan. Bertambah lagi insyaallah kebaikan kita, bertambah lagi kebahagiaan kita, bertambah lagi ibadah-ibadah kita. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian, langsung saja kita kepada kajian lanjutan kitab Irsyadul Ibad yang di halaman 5. Saya mengulang dari baris pertama di halaman 5. Pertemuan sebelumnya sudah kita mengkajinya, namun pada saat itu yang lalu kita masuk pada adzan Isya ya. Jadi belum sempurna hadis seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Darda. Meriwayatkan Ibnu Majah dan Al Baihaqi rahmatullah alaihim dari Abi Darda radhiyallahu taala an. Qala, beliau mengatakan, Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsani telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa wasiat. Yang pertama, alla tusyrika billahi syai'an. Kata Nabi, jangan sampai engkau sedikit pun menyekutukan Allah syai'an dengan segala sesuatu apapun. Kita babnya masih bab aridah, bab murtad, bab dosa besar.
Yang pertemuan sebelumnya sudah kita kaji ayatnya tentang dosa menyekutukan Allah tidak akan diampuni sama sekali oleh Allah. Tapi Allah masih mengampuni dosa-dosa yang lain. Maka wasiat Nabi, la tusyrika billah, jangan engkau sekutu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Walau wa in qutilta aw huriqta, sekalipun engkau mutilasi, dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong, qutilta aw huriqta, atau engkau dibakar. Ya, sudah membahas sebelumnya ini. Kemudian selanjutnya, wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Dipotong-potong, dibakar, itu menunjukkan terus sekalian kita harus betul-betul mempertahankan iman kepada Allah itu dalam keadaan seperti apapun. Soalnya kita mengatakan lebih baik mati dimutilasi semacam itu daripada harus hidup lepas dari iman, harus murtad, harus meninggalkan agama Islam. Ini coba bayangkan, siksaan apa yang lebih berat daripada dibunuh sampai dihancurkan semacam itu, Pak? Siksaan apa di dunia ini yang lebih berat daripada matinya dibakar? Kalau terbakar barangkali masih, ya namanya orang terbakar, Pak, mungkin pertolongan Allah di sini, tapi ini dibakar. Ada orang jahat berarti kepada kita membakar, Pak. Siksaan apa yang lebih berat daripada ini sampai ajal itu? Menurut akal kita, keadaan seperti itu pun jangan sampai syirik, jangan sampai murtad, jangan sampai beriman kepada Tuhan selain Allah. Nah sekarang mari kita lihat, Pak, fenomena kejadian kenyataan di sekitar kita. Ada nggak orang murtad itu penyebabnya ringan? Ada tidak? Nah iya sini, Pak. Ya masa penyebabnya itu hanya perjodohan dia murtad, perkawinan dia murtad, pacaran murtad, harta murtad, hanya karena pengobatan dari sakit dan penyakitnya hanya ingin sembuh, ketemu dengan pengobatan yang mengajaknya syirik, mau dia. Allah, mana dengan kalimat semacam ini sabda Nabi SAW. Jadi kalau begitu betapa mahalnya mempertahankan iman kepada Allah. Wa in qutilta aw huriqta, dan seterusnya dan seterusnya. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Kata Nabi SAW kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat fardu, salat yang diwajibkan itu muta'ammidan, sengaja. Insyaallah kita termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang sangat menjaga salat. Ya. Jangan sampai meninggalkan satu salat, itu kalimatnya salat, dan itu mufrad. Bukan berarti sholat sekian banyak, satu sholat saja. Jangan sampai ditinggalkan secara sengaja. Ya kalau tidak sengaja, namanya kita tidak sengaja ketiduran, ya kelupaan. Tapi benar-benar ketiduran, bukan pura-pura tidur. Kelupaan, betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Muta'ammid. Faman tarakaha muta'ammidan, siapa orang yang meninggalkannya dengan sengaja ditinggalkan, itu satu sholat saja, apa kata Nabi? Faqad bari'at minhu dhimmatu. Kadang-kadang dalam suatu redaksi yang lain, faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Ini Allah Rasulnya tidak ditulis di sini. Ada berapa redaksi riwayat hadis yang lain sama. Redaksinya teman di akhirnya ini faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Tapi kalau dhimmahnya dipakein alif lam, itu sudah ma'rifat, itu sudah maklum bid darurah, sudah diketahui dengan pasti yang dimaksud di sini adalah Allah
Rasulnya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya itu disebut, maka alifnya hilang, alif lamnya hilang. Faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasulih. Tapi kalau ada alif lamnya, faqad bari'at minhu zimmatu, cukup. Allah dan Rasul itu sudah maklum dalam kalimat ini. Yang artinya siapa orang yang meninggalkan satu kali sholat secara sengaja, maka kata Nabi, Allah dan Rasulnya tidak ada lagi tanggung jawab. Dia sudah terbebas dari Allah dan Rasulnya. Allah, siapa yang tidak butuh kepada Allah? Siapa yang tidak butuh dengan pertolongan Nabi SAW, kepedulian Nabi SAW kepada kita, Pak? Apalagi Allah. Nah ini kalau meninggalkan sengaja sekali saja salat 5 waktu itu, ya, tapi sengaja, gak usah dulu salat lah. Kenapa? Lagi panas. Lagi panas apa nih, Pak? Ya, lagi apa barangkali itu? Kadang-kadang ya Allah hanya kesel, marah sesama manusia, ngambeknya kepada Allah. Iya, marahnya itu malah kepada Allah. Wah, cuma bertengkar suami istri, berhenti sholat seminggu. Dia demonya itu, demo kepada siapa itu, Pak? Jadi saya kok dimusuhi begini, apa? Suami saya misalnya kata saya berhenti nggak mau sholat seminggu, saya nggak mau sholat. Mau disuruh mau nggak, saya pokoknya nggak mau sholat. Hadirin rahmatullah, begitu murahnya meninggalkan salat, begitu mudahnya sengaja meninggalkan salat. Kalau ada yang semacam ini, insya Allah kita keluarga kita semua selamat. Hanya diturunkan dari jabatannya, ngambek kepada Allah, berhenti salat sebulan. Ya Allah, ya Allah. Apa ada orang begini nih, Pak? Ya, Alhamdulillah. Coba tadi itu, ya. Allah jadi terbebas daripada tanggungannya, tidak lagi ditanggung oleh Allah. Dia terjadi apa saja nanti dengan azab-azab dunia bahkan akhirat, Allah tidak tanggung dia. Sementara orang-orang yang masih ada tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dia problem manggil Allah, datanglah pertolongan. Orang yang ninggalin sholat sekali itu tidak. Allah, ya. Siapa dalam hidup ini yang tidak perlu dengan tanggungan Allah, pertolongan Allah? Sedangkan Nabi SAW bersabda, faqad bari'at minhu dhimmah. Bahkan dalam suatu riwayat Nabi SAW bersabda, yang makna akhir daripada hadis ini sama, la tusyrik billahi syai'a. Kata Nabi, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in 'udzibta wa hurribta, sekalipun engkau disiksa seperti apapun, artinya beda tapi maknanya sama. Atau wa hurribta, sekalipun engkau dibakar. Ati walidai, dan taatlah kepada kedua orang tuamu. Wa in akhrajaka mimma lika, wa in akhrajaka mimma lika, sekalipun kedua orang tuamu itu mengeluarkan engkau dari harta engkau. Nah, ini banyak maksudnya, silakan Pak. Kedua orang tua kita ini, Pak, misalnya mengambil harta kita seluruhnya, tetap kita harus taat, itu nggak boleh hilang dalam hadis ini, ya. Karena berapa banyak anak gampang marahnya kepada orang tua, sekalipun ya kita maklum ya, orang tua mengambil harta anak itu halal sekalipun tanpa izin, hanya saja tetap halal yang ini dilarang, halal yang semacam ini dilarang, nggak boleh dilakukan karena tidak mendidik dengan pendidikan akhlak yang terpuji. Ini orang tua main ambil aja, ya jangankan cuma harta anak, diri anak saja punya kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya lapar, tidak punya apa-apa, boleh jual anaknya. Betul? Gak boleh menolak kita kalau dijual, Pak. Cuma na'udzubillah. Nah ya, situasi semacam ini sulit.
Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi kepada siapapun kita. Ati' walidaik wa in akhrajaka min malik. Kadang-kadang ya Allah, orang tua namanya sudah sakit, sudah bolak-balik rumah sakit dalam negeri, luar negeri, sampai anak-anaknya semua hartanya dikuras. Kadang-kadang ya Allah, ya udah mustahil semacam itu. Ada lagi kadang-kadang memang kekurang baikan akhlak kedua orang tuanya. Nah, pernah ada cukupnya ini orang tua dibantu sama anak, terus saja dia kurang. Kadang-kadang semacam itu. Kalau sampai itu menguras harta si anak, ati walidai, hormati terus tetap kedua orang tuanya. Bahkan saudara sekalian, sampai andai kata orang tuanya itu beda agama, itu hormat duniawiyah itu masih halus, tapi hormatnya duniawiyah ya, taat orang tua itu tingginya ya, itu dia. Tapi kalau masalah akhirat lain lagi, tentang hukum-hukum beda lain lagi. Misalnya putusnya, kalau dia pas murtad, putusnya ahli waris dan sebagainya, baik anak kepada orang tua kepada anak. Nah, itu namanya bab bukan duniawiyahnya ya, tapi diniyahnya. Bahkan dalam satu pembahasan birrul walidain itu, alhamdulillah, tafsir daripada ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi batasannya kita kepada orang tua kalau dianjurkan, diperintahkan tusyrik supaya kita syirik, nah baru ini boleh nggak taat. Bukan cuma boleh, memang harus tidak taat. Masa iya orang tuanya nyuruh anaknya supaya syirik? Ya tapi tidak mustahil, Pak. Karena kebutuhan kedua orang tuanya, anaknya dimanfaatkan. Sudah kamu ikut aja itu agama calonmu itu. Ya, sedangkan ya calonnya ini non muslim, Pak, bukan orang beriman pada Allah. Nah, kenapa? Karena barangkali orang tuanya ini dengan demikian dia dapat keuntungan dunia yang banyak. Oh, mungkin saja semacam itu. Kurang baiknya akhlak orang tua. Nah, tapi wa in jahadaka, kalau kedua orang tua itu memaksa engkau ala an tusyrika bi, agar engkau syirik kepadaku, kata Allah. Ma laysa laka bi ilm, yang engkau memang tidak tahu, tidak ada ilmunya, tidak tahu. Pada tuti'huma, jangan kau taat. Nah, kali ini enggak boleh, Pak. Mau guru, mau suami, mau istri, mau orang tua, kalau sudah nyuruh syirik, nyuruh murtad, nyuruh dosa besar. Tapi dosa besar ya, kabair, ini masih bisa menolak kita. Ya. Tetapi kalau dosa-dosa kecil itu bukan berarti boleh melakukan, tapi rasa hormatnya itu harus ditampakkan. Misalnya begini, ada orang tuanya bilang, coba ente curi itu ayam tetangga kita ini satu aja. Ya, perbuatannya jelas perbuatan terlarang, tapi orang tuanya yang nyuruh, coba ambil itu ayam tetangga kita itu satu aja, saya kalau nyuri. Itu nggak boleh anak mengatakan, nggak mau saya. Menolak semacam ini sebenarnya masih dilarang, tapi lubatan secara bahasa dia harus mengiyakan. Oh iya baik ibu, iya baik pak. Nah, cuman pergi perjalannya ini dia bohong. Nah, bohong demi ketaatannya kepada Allah, untuk dia menyelamatkan dirinya dari kedurhakaan kepada Allah. Carilah alasan-alasan. Dia berbohong, berangkat, jangan nyuri beneran. Ya, cari alasan. Begitu sampai, wah ibu tadi saya hampir ketahuan lah, untung saya lari, gak bisa saya. Ya bikin alasan kan dia. Oh ya udah, kalau begitu besok yang kalau pakai nyuruh lagi dia besoknya, ya Allah, mas penting banget itu satu ekor ayam. Ya Allah, Pak, ada orang tua begini Pak, itu mesti diiyakan. Cari lagi alasan ya, kalau terus menerus semacam itu barulah mulai jujur barangkali ya. Iya sebenarnya begini Pak, Bu, mohon maaf saya kemarin itu menghormat kepada ibu,
Sampai seperti itu tingginya, tapi tidak boleh melakukan yang sebenarnya dari larangan, dari dosa itu. Ini artinya tingginya taat kepada orang tua itu sampai demikian. Maka Nabi SAW bersabda, "Ati' walidai." Taatlah kepada kedua orang tuamu, wa in akhrajaka, sekalipun dia mengeluarkan engkau mimmalika, dari harta. Wa min kulli syai'in huwa lak, segala sesuatu yang kau miliki. Artinya bukan harta saja, apa itu? Tetap harus taat kepada orang tua. Ini permasalahannya kadang-kadang anak ini gampang sekali ngampung orang tuanya ya. Tidak lagi taat kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tuanya. Nah, dalam masalah apa dulu, Pak? Ini kadang-kadang gampangnya cuma keselin begitu saja, semua ngambek, udah nggak pulang-pulang sekian lama, pakai ngancam, pakai apa lagi, sampai kadang-kadang mengumpat, berkata buruk, mencaci maki, apalagi sampai memukul. Allah, kata-kata saja sudah nggak boleh, apalagi mukul ya. Nabi SAW bersabda, "Wala tatrukis salata muta'ammida." Ini lagi. Dan jangan engkau meninggalkan salat secara sengaja. Fa inna man taraka salata muta'ammida, siapa orang yang meninggalkan satu kali salat secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Maka Allah dan Rasulnya sudah lepas tanggung jawab, terbebas dari orang tersebut. Ya. Dan apakah ada pertolongan tanggung jawab Allah? Na'udzubillah. Nah, ini diperkuat dalam hadis lain, riwayat yang lain. Seterusnya, wala tashrubil khamra. Wala tashrabul khamra. Jangan engkau minum khamar. Fa innahu miftahu kulli syarrin. Sesungguhnya minum khamar itu, mabuk itu kunci segala keburukan. Miftahu kulli syarrin. Iya, kalau dilihat apa sih? Cuma mabuk begitu aja, gak gangguin orang, mabuk sendiri. Coba aja orang-orang yang suka mabuk itu, Pak, dinasehati dia lagi duduk dengan botolnya, dinasehati, gak jauh dari itu jawaban dia. Itu usil aja, dipin aja. Gue ini tanggung jawab cuma minum sendiri, duit saya sendiri, saya beli sendiri, mabuk sendiri, gak bakal gangguin lo, gitu kan? Kadang begitu, Pak. Masya Allah. Padahal dikatakan di sini miftahu kulli syarrin, kunci segala keburukan. Dan ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahkan dalam suatu kitab ya, yang dirangkum oleh Imam Ibnu Baz, annahu asir, orang yang minum itu, mabuk itu, tapi mabuk itu maksudnya bukan syurbul khamar saja, bukan minum khamar, bukan minum. Kalau minum itu kan berupa air. Sekarang ada nggak mabuk yang tidak berupa air? Ya obat. Berapa macam itu obat-obat memabukkan, ya, narkoba dan sebagainya. Ya sama, itu khamar semuanya. Maka dikatakan annahu asid, yaitu maksiat, tidak durhaka. Orang mabuk, satu, durhaka. Wa ala khatarin azim, dan orang mabuk itu berhadapan dengan bahaya besar. Ala khatarin azim, ibarat orang berjalan ke suatu kobaran api besar. Dia sedang menuju kobaran api besar itu, dan dia sudah pasti masuk ke dalam api, dilempar. Itu khatarin azim, bahaya besar akan menimpa dia. Li'annal khamra min kaba'iril dzunub, karena khamar itu bagian daripada paling besarnya dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal khamra, Nabi melaknat khamar, orang yang minum khamar. Wa syaribaha, Nabi melaknat peminumnya. Khamarnya dilaknat, dimusuhi maksudnya.
Dan Nabi memusuhi peminumnya. Wasaqiha. Sakun itu artinya menggiring. Apa bahasa kitanya yang lebih masuk? Jadi penggiring orang supaya minum khamar itu apa namanya? Lah iya, terserah dia nganjurin, dia ngajak, dia mempengaruhi orang, itu namanya saqiha. Ya. Wahamilaha, pembawa minuman keras itu, dia mengedarkan ekspedisinya. Ya, sama itu hamilaha. Ya, yang dia mengantarkan itu Pak, itu sopir. Ada nggak? Ya, sopir dari perusahaan minuman ini Pak, udah dia ngantar namanya Pak itu. Iya, ke ya, toko-toko kemana seluruh dunia itu Pak, makan. Ya, nah ini ekspedisi semacam ini semua itu hamilah. Sopirnya itu ikut andil, dilaknat oleh Nabi SAW. Makanya mohon maaf, kadang-kadang saya ini berhadapan dengan arus ini Pak. Ada orang bekerja semacam itu sampai dia cukup hidupnya itu dari pekerjaan semacam ini Pak. Hadirin rahimakumullah, ya memang berat menyampaikan, tapi ya harus disampaikan Pak. Mohon maaf kalau ada di antara bapak saudara sekalian barangkali pekerjaannya mirip semacam ini Pak. Tukang kirim-kirim ke warung-warung. Ada nggak warung-warung yang menjual minuman keras ini, ada nggak? Ya, kayaknya takut menjawab begitu Pak. Iya, apa di sini katakan? Wahamilaha, pembawanya, wa mahwal mahmulatu ilaih. Dan ya orang-orang yang membantu pembawaan tadi itu, pokoknya semua Pak. Kalau dia sopir kenik-keniknya, pembantunya semua itu. Wabai'aha, penjualnya. Makanya tolong supermarket. Saya nggak sebut namanya apa, supermarket kan banyak ya. Iya, tolong kalau Anda orang beriman kepada Allah, selamatkan diri kita. Mari selamatkan diri kita. Dilarang oleh Allah. Anda mendukung penjualan semacam itu sedang berjalan menuju kobaran api yang sangat besar dan pasti kita dilempar ke dalamnya. Tegas kalau orang beriman Pak. Iya, aduh ini kalau ada pengajian semacam ini bagaimana ini Pak? Nah ini kan ustaz begini nggak dipakai ini biasanya nih Pak. Dicari ustaz yang mendukung biasanya. Sementara terus terang kalau mau jujur itu sebenarnya dari minuman keras itu Pak. Wah Pak, jangan-jangan yang masuk ke BUMN yang besar jangan-jangan dari situ Pak. Saya nggak tahu ini ada pelakunya nggak di sini. Iya coba. Ya berbeda kalau misalnya sudah menjadi fasilitas, fasilitas umum itu nanti pembahasannya bisa beda. Tidak khamar, semua tadi itu. Bai'aha, penjualnya, wa mushtariha, dan pembelinya. Penjualnya ikut andil, pembelinya ikut andil, semua dalam dosa, semua bersekutu, semua dilaknat. Wa akila thamaniha, hasil daripada penjualan itu yang ikut makan. Yang ikut makan. Dia bekerjanya semacam itu. Siapa yang ikut makan? Bisa istrinya, bisa anaknya, betul tidak? Nah ini akiliha. Allah ya. Syarruha azim, amil khaba'ith. Ya. Terlalu besar keburukan daripada khamar, mabuk itu. Maka pantas kalau begitu ya Pak, pengedar obat. Narkoba itu di negara kita ini cukup ya hukumannya cukup berat ya bagus, silakan ya bagus itu daripada dihukum Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih besar. Tadi kita apalagi kalau kita lihat kenapa sebabnya kok sampai segitu dilaknatnya oleh Nabi. Surah Al-Maidah ayat 90-91 sering kita membahasnya itu.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalish syaitan. Itu penjelasan Allah. Orang-orang yang beriman, yang dipanggil kita orang beriman. Di luar orang beriman ya nggak ikut serta, bodoh amat mereka mau apa gitu ya, nggak dipanggil Allah. Rijsum min amal. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, perjudian, wal ansab wal azlam, itu sama, itu bagian dari perjudian sebenarnya, cuman kadang-kadang mirip, cuma kemiripannya aja kayak undi nasib. Undi nasib itu Pak, yang namanya orang berjudi kan undi nasib namanya ya. Ya banyak macam undi nasib itu Pak. Ada undian-undian yang termasuk bagian dari judi-judi itu Pak ya. Wal ansab wal azlam. Ya, kalau zaman dulu itu, sekarang kayaknya sudah nggak ketemu Pak, di kampung-kampung katanya, saya belum pernah menemukan juga itu jual tanah. Itu ada yang pakai lemparan. Ada yang merasa pernah tahu begini Pak, saya akan menjual tanah saya sejauh saya melempar. Tidak boleh. Kalau tahu soal, ya kalau kebetulan yang melempar ini orang kuat, berarti akhirnya bertanya, baik, ada penjual, ada pembeli. Kata penjualnya, saya saja yang melempar. Kata pembelinya, saya saja yang melempar. Ya begitu diputuskan, ya tergantung dia. Kalau yang melempar ini penjual, pasti pura-pura melempar kenceng, padahal nggak kenceng. Supaya apa? Ya supaya tidak terlalu luas tanahnya kejual. Kan begitu. Coba kalau yang melempar di pembeli, wah, sekuat tenaga dia supaya jauh lemparannya dapat tanah yang luas. Nah ini penjualan semacam ini masuk bagian dari ansab wal azlam. Nah boleh undi nasib namanya kan itu ya. Kan nasibnya kayak apa itu? Nggak tahu. Nggak bisa, makanya kadang-kadang ya banyak undi nasib semacam itu. Giliran beruntung ya. Makanya sensitif itu, ada hiburan, ada itu kadang-kadang mainan-mainan yang ya makanya kita orang Islam itu hadda hududan, ada batasan-batasan ya, jangan kita lampaui. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, itu lebih kotor ya, lebih kecil daripada perbuatan syaitan. Judi lebih kecil dari syaitan, lebih kotor. Insyaallah, bayangkan sama orang Pak, wah dia merasa bangga kalau sudah menang perjudiannya, lebih kotor dari syaitan. Coba kalau dia menang judi kemudian bangga, senang, bilang Pak, ya ente sudah resmi jadi syaitan ya. Gimana kira-kira kalau dibilang begitu dia? Ngamuk dia ya. Padahal Allah bilang bukan cuma jadi syaitan, tapi rijsun, lebih kecil, lebih kotor daripada syaitan itu. Maka Allah perintahkan, Allah terus jelas, fajtanibuhu, jauhi ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau mau beruntung, jauhi itu mabuk, jauhi perjudian. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ini pengaruhnya di suatu kampung. Ayat berikutnya, ayat 91 yang surah Maidah. Na'udzubillah. Makanya kita kenapa harus mencegah di kampung-kampung itu adanya mabuk-mabuk dan perjudian-perjudian. Karena Allah berfirman, innama yuridu syaitan, sesungguhnya yang diinginkan sebenarnya oleh syaitan, an yuqi'a bainakumul adawah, agar syaitan ini melemparkan permusuhan di antara kalian. Dengan mabuk supaya kalian bisa bermusuhan, dengan perjudian supaya kalian bermusuhan. An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, dan kebencian-kebencian. Hadirin rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala begitu menjelaskan kepada kita, dan ini pengaruhnya di kampung, Pak, di wilayah tersebut. Kalau sudah banyak orang judi, banyak
Sebab si mabuk mengganggu orang, akhirnya jadi pertengkaran. Karena perjudian kalah, akhirnya berani mencuri, pencurian dilakukan, akhirnya pertengkaran yang terjadi, kebencian yang terjadi. Makanya dalam satu wilayah, dalam satu RT ada 3 orang saja yang pemabuk dan penjudi. Oh, jangan berharap satu RT itu tentram. Dalam satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, makanya yang paling bertanggung jawab ya pemimpin-pemimpin wilayah, mulai dari RT, RW, lurah, camat dan seterusnya, Pak, untuk mencegah perbuatan-perbuatan semacam ini. Makanya kita Masya Allah itu ada Perda 78 ya di Tangerang ini, Pak. Ya, masih berlaku nggak itu? Nah, masih diberlakukan saja. Perda pada 78 yang tahun berapa itu? Apa? Aku dulu wali kotanya ya Halim ya. Iya, Pak. Itu Masya Allah luar biasa, begitu pemimpin tegas sebenarnya. Maka disinilah ya, sesuatu yang tidak wajib akan menjadi wajib kalau dengan wajib ini akan sempurna. Kalau dengan yang tidak wajib ini menjadi sempurna. Sesuatu mungkar tidak akan hilang kecuali dengan undang-undang, maka membuat undang-undang yang tidak wajib menjadi wajib. Ya, itulah seperti Perda 78, Perda Tangerang itu, Pak. Insya Allah itu luar biasa, mantap itu ya. Pada saat itu memang berkurang luar biasa, drastis itu. Karena ya, langsung turun. Itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir, dalam mabuk, khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan syaitan itu ingin memalingkan kalian dari mengingat Allah supaya tidak berzikir. Ya, mana ada orang mabuk berzikir, Pak? Hah? Itu orang mabuk geleng-geleng kepalanya itu bukan zikir itu. Kenapa itu dia? Ya Allah ya, namanya mabuk, Pak. Ya teler dia ya, geleng-geleng kepalanya ya. Wa adus salat, dan dari salat. Orang tukang mabuk, tukang judi yang nggak salat, Pak. Ada nggak tukang judi itu begitu azan? Kita berhenti dulu, ayo kita ke masjid. Ada nggak kira-kira begitu? Kayaknya jarang ya. Atau mungkin nggak ketemu itu orang lagi judi, dengar azan, tutup dulu judinya, ke masjid bareng-bareng berjamaah, habis berjamaah balik judi lagi diterusin. Ada nggak? Ya cuman kalau ada begini ya masih mendingan. Semoga saja seperti yang dibahas begini, Pak. Mendingan itu maksudnya bukan boleh ya, bukan boleh, jangan diartikan oh berarti masih boleh dong. Tidak ada sama sekali kebolehannya, Pak. Cuman mendingannya itu maksudnya begini. Kalau ada orang tukang dosa, tapi dia masih jaga sholat, itu dosanya ini bisa diharap tobat suatu saat. Karena sholatnya insya Allah suatu saat mencegah perbuatan keji mungkar dia, Pak. Jadi mendingannya cuma di situ. Sama sebaliknya, ada orang akhlaknya baik, gak judi, gak mabuk, gak ada dosa, tapi dia tidak sholat. Oh, tunggu saatnya dia akan senang dengan dosa, karena tidak ada penghalang dan pencegah daripada dosa kalau dia tidak sholat. Ya cuman kalau dikatakan begini kayaknya agak aneh sedikit dan kayak kurang setuju, Pak. Lebih baik jadi tukang dosa asal sholat daripada tidak dosa tapi tidak sholat. Padahal benar itu. Tapi kayaknya kalau dikatakan lebih baik jadi tukang dosa tapi sholat, nanti orang banyak dosa kalau begitu, Pak. Bukan ya, bukan berarti dianjurkan ke sana, itu tidak. Ya, ini pentingnya la tatrudus salata muta'ammidan. Jangan meninggalkan salat secara sengaja. Baik, sudah masuk waktu insyaallah. Belum bisa melanjutkan, masih dalam rangkuman satu hadis. Wa Tabrani man baddala dinahu wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin saya cukupkan sekian dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka